Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back in English class in 7th grade. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar tentang describing things atau mendeskripsikan barang atau sesuatu in English. Jadi kita akan belajar mendeskripsikan sesuatu atau barang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ada 10 poin yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan benda atau barang. Yang pertama adalah materials. Materials itu adalah bahan. Kemudian yang kedua adalah colors. Colors itu adalah warnanya apa. Third, kita bisa menggunakan shapes atau bentuknya. Kita juga bisa menggunakan size atau ukurannya. Kita bisa menggunakan juga function atau fungsi kegunaan dari benda tersebut. And the next, we can use weight atau beratnya. Kita juga bisa menggunakan tekstur. Teksturnya seperti apa. Kita juga bisa menggunakan cost atau harganya, berapa harga dari benda tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan age. Age itu adalah umurnya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan opinion, opini kita terhadap benda itu. Alright, yang pertama kita akan membahas tentang materials atau di sini adalah bahan. Nah, untuk bahan biasanya ketika kita menanyakan sesuatu tentang bahan kita bisa menggunakan what it is made of. Benda ini terbuat dari apa? Nah, ini contohnya adalah meja, table. It is made of wood. Meja ini terbuat dari kayu. Ini adalah tas. It is made of leather. Kemudian, it is made of rubber. Ini adalah beberapa kosakata atau vocabulary yang bisa kita gunakan ketika kita akan mendeskripsikan sebuah benda berdasarkan materialnya. We can use plastic, rubber, clay, gold, iron, marble, paper, silver, stone, wool, copper, fiberglass, cotton, glass, leather, brick, silk, steel, wood, or wax. Jadi nanti ketika kalian mendeskripsikan sebuah benda berdasarkan materialnya, kalian bisa menggunakan salah satu dari kosakata ini. Apakah ada kosakata yang lainnya, Ustazah, yang biasa digunakan? Banyak sekali, kalian bisa cari. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang colors atau warna. Pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita ingin mengetahui warna sebuah benda adalah what color is it? Apa warnanya? Untuk warna kita bisa menggunakan red, yellow, blue, dark green, green, orange, navy, pink, black, gray, or brown. Sebenarnya kalau untuk warna itu sangat bervariasi tergantung dari warna bendanya itu. Oke. Ustazah sudah menyiapkan sebuah contoh. Ini adalah sebuah mobil warna merah. Ketika kamu ingin bilang mobil ini warna merah, maka it is red atau kamu bisa menggunakan the car is red. Second, Ustazah menyiapkan sebuah gambar bicycle, sepeda berwarna biru. Ketika kamu ingin menyebutkan sepeda ini berwarna biru, maka kita bisa menggunakan it is blue atau the bicycle is blue. Understand? Oke. For the next, kita akan membicarakan tentang shapes. Shapes itu adalah bentuk. Pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menanyakan bentuk sebuah benda adalah what does it look like? Bentuknya seperti apa? Kalau bentuk kita bisa menggunakan square. Square itu ketika bendanya itu berbentuk persegi. Kemudian kita bisa menggunakan triangle. Triangle itu ketika bendanya berbentuk segitiga. And the next, ketika bentuk bendanya adalah persegi panjang, maka kita bisa menggunakan rectangle.
Dan ketika bentuknya bulat, we can use round. Oke, dari sini udah mengerti ya. Untuk selanjutnya itu adalah tentang size atau ukuran. Nah, ukuran ini ketika kita ingin menanyakan ukuran sebuah benda, kita bisa menanyakan how big it is. Seberapa besar benda itu? Kita bisa menggunakan big ketika bendanya itu adalah besar. Kita bisa menggunakan kosakata atau vocabulary medium size ketika benda itu adalah besarnya rata-rata. Kita bisa menggunakan small ketika bendanya itu adalah kecil. Oke, look at this example. Ustazah sudah menyiapkan sebuah gambar rumah. Ketika rumah ini besar, kita bisa menggunakan this house is big. Ketika rumahnya itu ternyata ukurannya rata-rata, maka this house is medium size. Dan ketika rumahnya itu kecil, kita bisa menggunakan this house is small. For the next, kita akan membicarakan tentang function atau fungsi atau kegunaan sebuah benda. Kita bisa juga menggunakan fungsi atau kegunaan sebuah benda ketika kita mendeskripsikan sesuatu. Ketika kita ingin menanyakan kegunaan atau fungsi sebuah benda, kita bisa menggunakan what it is used for. Apa kegunaan benda itu? Ini Ustazah sudah menyiapkan satu gambar pen, ballpoint. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan sebuah pena ini, maka kamu bisa menggunakan fungsinya. It is used to writing. Oke, understand ya? For the next, kita akan membicarakan tentang weight atau di sini adalah berat. Berat ini bisa juga kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda atau barang. Pertanyaan yang biasanya digunakan ketika kita akan menanyakan berat dari sebuah benda yaitu what does it weigh? Berapa berat benda itu? Nah, ketika kita akan mendeskripsikan berat benda, kita bisa menggunakan heavy ketika benda itu adalah berat. Kita juga bisa menggunakan medium weight ketika berat sebuah benda itu adalah rata-rata. Dan kita bisa menggunakan light jika benda itu ringan. Oke, ini Ustazah sudah menyiapkan sebuah semangka. Nah, semangka ini ketika dia berat, maka kita bisa menggunakan it's heavy. It is heavy. Kemudian ketika semangka ini dia itu beratnya rata-rata, kita bisa menggunakan it is medium weight. Ketika semangka ini ringan, maka kita bisa menggunakan it is light. Oke, understand ya guys? Oke, for the next. For the next, kita akan membicarakan tentang tekstur dari sebuah benda. Ketika kita ingin menanyakan tekstur dari sebuah benda, kita bisa menggunakan how about the texture? Bagaimana dengan teksturnya? Ketika kita membicarakan tentang tekstur benda, kita bisa menggunakan rough. Rough itu ketika bendanya itu adalah permukaannya kasar. Kita bisa menggunakan smooth ketika tekstur atau permukaan benda itu halus. Kita juga bisa menggunakan hard ketika sebuah benda teksturnya itu adalah keras. Dan kita juga bisa menggunakan soft ketika tekstur sebuah benda itu adalah lembut. Oke, dari sini dimengerti ya teman-teman? Oke, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang cost atau harga. Nah, pertanyaan yang bisa kita gunakan, yang biasa digunakan ketika kita ingin menanyakan harga dari sebuah benda, itu adalah how much is it? Berapa harganya benda ini? Dan ketika kita menjawab, kita bisa menggunakan expensive ketika benda itu mahal. Atau kita bisa menggunakan cheap ketika benda itu murah. Oke. Setelah harga, kita juga bisa menggunakan age atau umur dari sebuah benda. Kita bisa menggunakan new ketika benda itu masih baru.
Kita juga bisa menggunakan old ketika sebuah benda itu sudah berumur atau sudah lama atau sudah tua. Oke, understand ya guys? Untuk selanjutnya, ini adalah tentang opinion, yaitu tentang pendapat kita tentang sebuah benda. Ketika kita ingin mendeskripsikan sebuah benda berdasarkan opini atau pendapat kita bisa menggunakan kata sifat yang telah kita pelajari kemarin. Contohnya, nice. Nice itu artinya adalah bagus. Benda ini bagus. This bag is nice. Kemudian kita bisa menggunakan cool, artinya adalah keren. Kita juga bisa menggunakan excellent, yang artinya adalah sangat bagus. Dan kita juga bisa menggunakan bad atau buruk. Selain 4 kata yang Ustazah taruh di sini untuk pendapat ya, itu ada banyak sekali kata sifat yang bisa kalian gunakan. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, dimengerti ya teman-teman? Ustazah akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara mendeskripsikan sebuah benda. This is a teddy bear. Ini adalah sebuah boneka teddy bear. Ketika Ustazah ingin mencoba mendeskripsikan teddy bear ini, Ustazah akan menuliskan seperti ini. This is my teddy bear. Ini adalah teddy bearku. It is very big. Dia sangat besar. The color of my teddy bear is brown. Warna dari teddy bearku adalah coklat. It have 2 black round eyes. Dia memiliki 2 mata yang bulat. It is made of fabric called rasfur. Dia terbuat dari bahan yang disebut rasfur. The head is round with the size 25 cm. Bentuk kepalanya itu bulat dengan ukuran sekitar 25 cm. It is very heavy. Dia sangat berat. Nah, ini adalah contoh salah satu contoh yang bisa kita gunakan ketika kita mendeskripsikan sebuah benda. Oke, dimengerti ya. Jadi, ketika kamu nanti mendeskripsikan sebuah benda atau sebuah barang, kamu bisa menggunakan ke-10 hal yang tadi Ustazah sebutkan di atas. Bisa menggunakan teksturnya, bisa menggunakan colornya, atau yang lain. Oke, understand ya? Kalau kalian perhatikan, ketika kita mendeskripsikan sebuah benda, kita pasti melihat atau menggunakan kata-kata is. Sebenarnya is itu apa sih Ustazah? Is itu adalah to be. Apa itu to be Ustazah? To be itu adalah kata penghubung antara subjek dengan kata selanjutnya. Kata selanjutnya itu bisa berupa noun, kata benda, atau bisa berupa adjektif atau kata sifat atau kata-kata yang lainnya. Nah, ini Ustazah berikan contoh. It is a teddy bear. Ini adalah salah satu kalimat yang tadi ada di paragrafnya Ustazah di atas. It is a teddy bear. It itu adalah subjek. Is di sini berfungsi sebagai to be dan teddy bear itu adalah noun atau kata benda. Jadi di antara subjek dan kata benda itu harus ada kata penghubungnya yaitu to be. Nah, to be di sini itu ada bermacam-macam. Bisa am, bisa are, bisa is. Am itu adalah ketika subjeknya itu berupa I. They, we, you. Itu to be-nya adalah are. Dan she, he, it itu to be-nya adalah is. Jadi to be itu berbeda-beda berdasarkan subjeknya apa. Karena ini subjeknya adalah it, maka di sini to be-nya adalah is. Kalau jika to be-nya itu adalah they, we, or you, maka menggunakan are. Kalau to be-nya adalah I, maka menggunakan am. Jadi sini dimengerti ya teman-teman? Oke, good. Our material is done. Please do the worksheet 2. Silahkan kamu kerjakan worksheet kedua, yaitu tentang mendeskripsikan benda dan juga tentang to be. Nah, ketika kalian mendeskripsikan sebuah benda, jangan lupa untuk menggunakan ke-10 poin yang tadi. Understand teman-teman? Oke,
I think that's all for today. Don't forget to collect your worksheet tepat waktu. Jangan lupa dikerjakan, kemudian dikumpulkan tepat waktu ke Ustazah ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.